Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur. Brosur halaman 6 surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Ayat ini mohon dijelaskan. Ya Allah menjelaskan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau apa yang telah dijelaskan Nabi itu dikerjakan. Jangan banyak pertanyaan yang tidak diterangkan. Kalau kamu banyak pertanyaan, nanti akhirnya akan menyusahkan dirimu sendiri. Suatu contoh yang pernah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Ketika terjadi ada pembunuhan yang tidak diketahui orangnya, akhirnya antar mereka saling tuduh menuduh. Ya, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah karena keluarganya menuduh si fulan ini yang membunuh, yang dituduh membunuh tidak mau karena dia tidak merasa membunuh. Akhirnya sampaikan kepada Nabi Musa saat itu. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa memerintahkan dua kelompok yang berselisih tadi disuruh menyembelih apa? Anak sapi. Disuruh menyembelih sapi betina. Sembelih sapi betina. Nah, perintahnya sudah jelas. Sembelihlah sapi betina. Nah, kemudian bertanya, ya, sapi betina yang rupanya apa? Nah, dijawab rupanya kuning, mulus, tidak ada belangnya. Umur berapa? Ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Sudah pernah dipakai bekerja atau belum? Belum pernah dipakai membajak tanaman dan mengairi sawah-sawah. Ya, belum. Nah, sehingga sebetulnya kalau dia menangkap perintah itu sembelihlah sapi betina, ambil saeksa sapi, yang penting betina disembelih selesai. Tapi tidak tanya umurnya berapa, rupanya apa, sudah pernah dipakai bekerja atau belum. Hampir-hampir dia tidak bisa melaksanakan karena sulitnya mencari sapi yang seperti itu tadi. Nah, maka ayat ini Allah menerangkan, ya, jangan kamu bertanya, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau kamu menanyakan sesuatu, jangan kamu banyak bertanya, karena akan menanyakan sesuatu akan menyusahkan dirimu sendiri. Nabi kita juga dalam hadisnya mengatakan, daruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wahtilafuhum ala anbiyaihim. Ya, Nabi kan menjelaskan itu kan. Jadi Nabi memerintahkan, perhatikan apa yang aku tinggalkan kepadamu. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu dulu. Ya. Orang-orang yang sebelum kamu dulu rusaknya karena apa? Kasratu su'alihim. Karena banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Wahtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka banyak berselisih. Jadi samping banyak pertanyaan, banyak berselisih dengan apa yang diterangkan oleh nabi-nabi itu.
Maka sebetulnya apa yang perintahkan Nabi paham langsung dilaksanakan. Jangan bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah kamu menjadi berat. Ada hadis lain juga menyatakan innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha ya wa sakata an asya'a rahmatal bikum ghairu nisyanin fala tas'alu anha. Ya, sebenarnya jelas petunjuk-petunjuk Nabi itu, ya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan tentang beberapa kewajiban. Maka apa yang diwajibkan oleh Allah itu kerjakanlah. Kerjakanlah, ya. Fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan. Apa yang diwajibkan oleh Allah jangan disia-siakan. Sebab di hadis Nabi diterangkan idza duyatul amanah fantadrisah. Kalau sudah diamanatkan kamu abaikan, tunggu kehancurannya. Nah, di situ kan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah membuat batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, maka jangan kamu langgar. Ketentuan Allah itu jangan dilanggar. Wa harrama an asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan sesuatu. Jangan kamu langgar yang diharamkan oleh Allah itu. Adapun yang tidak diharamkan oleh Allah diterangkan selanjutnya, ya, wa sakata an asya'a rahmatabikum ghairu nisyanin. Allah mendiamkan sesuatu, ya, tidak mengharamkan, tidak membicarakan sesuatu, ya. Itu rahmat bagimu, bukan karena Allah lupa. Ya, bukan karena Allah lupa. Oleh karena itu, fala tas'alu anha, jangan kamu banyak pertanyaan. Yang diharamkan oleh Allah itu tinggalkan. Yang diharamkan oleh Allah itu haram, jauhi. Yang diwajibkan oleh Allah kerjakan, jangan disia-siakan. Yang didiamkan oleh Allah tidak disebutkan, jangan kamu bahas. Itu suatu rahmat bagimu. Allah tidak menyebut sesuatu tadi bukan karena lupa, tapi rahmat dari Allah yang diberikan kepadamu. Kalau sudah diberi rahmat oleh Allah, tidak disebut Allah, maka jangan banyak pertanyaan. Jangan banyak pertanyaan. Itu pentingnya. Maka di situ kan Allah sudah mengatakan jangan kamu banyak pertanyaan. Kalau pertanyaan itu dijelaskan kepadamu, kamu menjadi susah. Nah, itu apa tidak boleh tanya. Ya, yang jelas Quran diturunkan apa bunyinya itu kamu sudah paham, sudah, jangan menanyakan sesuatu seperti yang ditanyakan Bani Israel tadi. Perintahnya menyembelih sapi betina. Sudah, sapi betina itu jelas. Yang penting bukan jantan, itu kan? Pada saat kok umurnya pira rupanya apa? Oh, ini betina, ambil belah rampung. Ya. Akan mendadak kamu tanya rupanya apa, umurnya berapa. Nabi Musa menerangkan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah di antara itu. Nah, sudah. Rupanya apa? Kuning mulus. Tidak bercampur dengan warna lain dan tidak ada belangnya. Angel nang golek. Nah, biasanya kalau dukun nek ngarani nek angel golek terus dukune nyiapke. Ya ta? Nggo nyelametke wis iki kudu mbleh. Pitik ureng mulus ora enek campur apa-apa ya. Nah, ureng kabeh sak jalune sak cucuke kabeh kudu ireng. Wah, ya angel niku. Iki pancen arang-arang goleke. Nek kowe kepengin, nah aku iso goleke ning regane sakmene. Nah. Kalau ini ndak, nah Allah ya. Jadi kalau kamu mengikuti perintah Allah tadi sebetulnya sudah jelas. Sembelihlah sapi betina. Udah, apa susahnya? Nah, karena banyak pertanyaan akhirnya mempersulit dirinya sendiri. Itu umat Nabi Muhammad diperintahkan jangan berbuat seperti itu. Ya, karena rusaknya umat dahulu itu karena banyaknya pertanyaan kepada Nabi. Akhirnya setelah merasa berat dia tidak bisa menjalankan, mengingkari perintah itu dengan alasan susah. Karena susahnya itu dibuat sendiri padahal. Apalagi berkaitan dengan brosur halaman 3 tentang sumpah. Saya sering bersumpah kepada Allah. Contohnya,
saya tidak akan merokok mulai saat ini sampai tanggal sekian. Dan insya Allah saya selalu menepatinya dan sudah saya lakukan berulang-ulang. Apakah sumpah yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Ya betul. Sumpah betul itu. Ya orang tak iringi sumpah nanti biasanya mudah. Tapi kalau sudah akan merokok, kelingan, oh saya sudah sumpah kepada Allah. Tidak jadi, ya itu betul. Itu namanya sumpah untuk menghalangi perbuatan yang jelek, itu boleh. Kalau sumpah untuk menghalangi perbuatan yang baik, tadi yang tidak boleh. Demi Allah, selama 1 tahun saya tidak akan infak di jalan Allah. Nah itu sumpah menghalangi kebaikan. Sedang Allah, kalau kamu infak di jalan Allah dilipat gandakan 700 kali, malah kamu demi Allah tidak akan infak, kan menghalangi kebaikan. Tidak boleh itu. Apalagi sebagai orang yang beriman, bagaimanakah supaya tambah yakin bahwa kiamat itu betul-betul akan datang, Ustaz? Apa kamu ragu? Ya lah. Tanya, apa kamu ragu datangnya kiamat itu? Kalau ragu terhadap datangnya kiamat, ya sama dengan orang kafir. Orang kafir nggak percaya hari pembalasan. Malah dikatakan orang kafir itu, ya, kamu nanti mati dibangkitkan. Walah, mana mungkin orang sudah dari tanah bisa dibangkitkan lagi. Nggak mungkin gitu loh. Nah, itu orang kafir. Ya, maka orang mukmin syarat jadi orang iman itu, rukun iman itu salah satu diantara mempercayai adanya hari kiamat tadi, hari akhir. Kalau nggak percaya ya tidak beriman ya. Apalagi Surah halaman 6 di surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jama'ani innamastazallahumuz syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Mohon dijelaskan yang dimaksud dua pasukan, kemudian kesalahan apa yang telah mereka perbuat, kemudian sikap kita terhadap orang-orang muslim yang membenci sahabat Nabi yang berperang tersebut. Jadi yang dimaksud, ya, pertemunya dua pasukan itu maksudnya pasukan musyrikin dan pasukan mukminin. Yang mana orang kafir atau orang musyrik dengan orang Islam. Perang, ya. Ketika bertemu dua pasukan tadi antara mukmin dan kafir tadi atau musyrik tadi bertemu, nah, setan masuk di hatinya. Setan masuk di hatinya. Menjadi ragu-ragu, menjadi was-was karena melihat, ya, pasukannya kafir lebih kuat, pasukannya lebih, senjataannya lebih lengkap. Di samping itu dia membayangkan apa yang pernah dilakukan. Takut dengan bayangannya sendiri. Ya. Nah, saat itulah manfaat jadi jendela bagi setan untuk masuk dikala umat Islam sedang menghadapi musuh, kemudian timbul keraguan, was-was dalam hatinya tadi. Apa kalau saya nanti mati bisa masuk surga betul apa itu? Nah, di situ dijadikan sedang manusia dalam keadaan guncang tadi, setannya masuk. Maka akhirnya menghadapi musuh tadi setengah-setengah, bisa dikatakan Quran tadi digelincirkan oleh setan, akhirnya tidak menghadapi musuh, malah kembali. Lihat aja dari jauh. Nanti kalau pasukan mukmin menang, lah cepat kita nyusul. Kalau ternyata dilihat kalah, alhamdulillah saya sudah menjauhi lebih dulu gitu. Nah, itu namanya orang digelincirkan setan. Menghadapi musuh, janji Allah kalau kamu mati fisabilillah mengalahkan orang kafir, orang musyrik tadi, kamu, ya, dijamin masuk surga, mati syahid itu. Tapi dibayang-bayangi dengan perbuatan yang sudah dilakukan, akhirnya timbul suatu keraguan, apa betul nanti kalau saya mati masuk surga, apa betul? Nah, itu setannya masuk di situ. Sehingga gambaran surga mati syahid itu kabur.
Tapi yang terbayang, nah mungkin kalau saya mati anak saya masih kecil-kecil, perusahaan saya bagaimana, rumah saya bagaimana, lah macam-macam itu, sehingga menjadikan kecintaan kepada dunia tadi lebih besar daripada cintanya kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Yang dijanjikan oleh Allah tadi menjadi ragu apa betul apa tidak, lah itu digunakan oleh setan. Maka mestinya surga sudah diambang pintu karena tergelincir oleh bujuk rayu setan. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi perang melawan orang kafir tadi, malah lari jadi pengecut ya. Harusnya naibnya teliti dengan kejadian demi kejadian itu, naibnya harus teliti. Tanya kamu agamanya apa? Islam. Ya, coba baca Fatihah gitu kan mestinya. Kamu sholat enggak? Sholat. Sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, kalau sholat asar 5 rakaat. Oh, itu jelas bukan orang Islam. Hanya naibnya enggak mau menikahkan harusnya.